Terus, baik, perkenalkan nama saya Iga Santosa Saraho dari Prodi Teri. Di sini saya akan menjelaskan topologi routing yang ada 22 router, 5 switch, dan 5 PC. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasinya, di sini saya pada PC 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 harus diberikan IP terlebih dahulu. Nah, IP yang saya gunakan yaitu pada static dan IP-nya 192.168.1.2. Nah, dan di sini subnet max-nya yaitu 255, 255 dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, begitu juga selanjutnya. Di sini ada router 0, router 1 sampai ke router 20. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi pada servernya, kita harus mengasih IP yang ada di sini itu dari router 21 ke server 0 itu IP-nya 192.168.64.0/24. Nah, server yang digunakan yaitu pada static. Nah, dengan default gateway-nya itu 192.168.6.1. Dan IP pada fase alternatnya yaitu IP address-nya yaitu kita harus menggunakan 192.168.6.254. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke konfigurasi router pertama, kita harus tahu pada kabel-kabel ini terkonek pada port berapa. Nah, untuk pada router 0 terhubung pada switch 0 ini menggunakan port Giga Ethernet 0. Dan di sini kita masukkan Giga Ethernet 1. Nah, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya pada router 0. Nah, sini saja langsung kita masukkan enable. Setelah enable, kita harus memasukkan konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita harus memasukkan host name-nya seperti ini yaitu router 0. Nah, router 0 ini yaitu mengganti nama router menjadi router 0 agar lebih mudah diidentifikasikan. Nah, selanjutnya kita masukkan eh, enable secret Cisco. Nah, pada enable secret Cisco ini, ya ini gunanya untuk mengatur password Cisco dengan enkripsi untuk mengamankan akses ke mode free flip. Nah, setelah kita memasukkannya, untuk mengkonfigurasinya, kita harus memasukkan IP pada konfigurasi pada gigabyte Ethernet 0 per 0. Di sini dengan keadaan up, kita harus memasukkan IP address-nya 192.168.1 per 1. Dan gigabyte Ethernet 1, kita harus memasukkan 192.168.2.1/24. Nah, dan kita juga harus menggunakan VLAN 1. Nah, setelah kita memasukkan IP-nya pada router tadi, kita langsung saja nge-ping dari PC 0. Nah, dan di sini pingnya berhasil pada PC 0 ke router 1. Ini ada
Setelah kita melakukan ping, akan ada hasilnya. Dan di sini hasilnya tidak ada request timeout, berarti pingnya berhasil. Nah, selanjutnya sekarang kita mengatur IP address pada setiap interface router. Ini ini adalah langkah-langkah penting yang harus digunakan pada router supaya setiap kita ngeping dari PC 1, PC 2, PC 3 dan seterusnya supaya berhasil. Karena setiap kita ngeping dari PC 0 ke PC 1, mereka kan melewati 2 switch dan 10 router. Nah, nanti dari PC 1 ini kita ngeping dan dia akan berjalan melalui 5 router ini dan masuk ke switch 4 pada IP-nya 192.168.7.0/24. Nah, kemudian masuk lagi ke router 5 dan diteruskan sampai ke PC 1. Nah, pada konfigurasi IP ini kita harus memasukkan seperti biasa yaitu enable konfigurasi terminal. Nah, pada interface selanjutnya kita menggunakan interface Gigabetter Ethernet 0/0. Dan IP address-nya langsung kita kasih itu 192.168.1.1. Nah, selanjutnya kita no shutdown. Siap itu description LAN connection. Nah, tujuan IP address ini yaitu mengatur alamat IP untuk interface tersebut. Nah, di sini kita sudah mengasih pada router nol tadi IP address-nya 192.168.1.1. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan IP address, no no shutdown ini gunanya itu mengaktifkan interface. Nah, kenapa mengaktifkan interface no shutdown ini? Karena defaultnya dalam keadaan shutdown. Nah, makanya kita menggunakan no shutdown untuk mengaktifkan interface. Selanjutnya ke description description LAN connection. Nah, description LAN connection ini yaitu memberikan deskripsi interface untuk dokumentasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke router 0, nah, exit. Nah, ntar di sini kita bisa melihat Pak, kita bisa menggunakan perintah show IP interface brief untuk melihat IP yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah ada IP pada Gigabyte Ethernet 0/0 dan Gigabyte Ethernet 0/1 dan VLAN 1. Nah, di sini ada IP-nya pada Ethernet 0, 192.168.1.1, 192.168.2.1. Nah, dan selanjutnya kita langsung ke routing statusnya aja. Nah, ya, kita akan mengatur routing statik. Routing statik ini digunakan untuk menentukan jalur secara manual antara jaringan yang berbeda. Nah, sepertinya pada router 0. IP routernya kita kasih 192.168.2.0. Nah, penjelasannya yaitu IP router ini gunanya yaitu mengatur rute statik ke jaringan tujuan seperti 192.168.3.0/24. Di sini ada IP-IP statiknya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan IP statik, kita ngeping dari PC menggunakan langsung saja menggunakan ping 192.168.2.1. Ini langsung kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita ngeping di 192.168.2.1 berhasil. Nah, ini menunjukkan kita akan melihat balasan dari IP-nya. Nah,
Begini saja seterusnya sampai kita ngeping dari PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, untuk pengkonfigurasian router tadi pada router 0 sampai router 22, nah, konfigurasinya sama saja, tapi IP-nya yang berbeda dan GTW-nya. Kita harus mengubah IP-nya supaya tidak terjadi tabrakan pada setiap router. Selanjutnya, kita harus mengkonfigurasi NAC atau Network Address Translation. Nah, agar perangkat di jaringan internal bisa mengakses jaringan eksternal, kita perlu mengatur NAC. Nah, di sini kita akan menggunakan NAC Overload atau VAT atau Port Address Translation. Langsung saja masuk pada router 0. Kita masuk saja pada router 0. Exit dulu. Nah, kita masukkan akses main list. Nah, di sini kita harus memasukkan akses dan mengatur interface NAC-nya. Nah, pada akses list ini yaitu mengizinkan subnet 192.168.1.0/24 ini untuk menggunakan NAC. Nah, selanjutnya IPNet inside or outside. Nah, pada IP ini kita menandai interface mana yang merupakan jaringan internal, internal atau inside dan eksternal outside. Nah, kita harus melakukan ping server itu pada ping 8.8.8.8. Nah, kita tunggu sebentar pada ping servernya. Nah, di sini ada pada ping servernya itu substratnya itu 0% ada 5. Nah, step itu kita ke router satu. Di router satu kita juga melakukan konfigurasi yang sama. Kita memberikan pada IP pada gigabyte Ethernet 0 per 0-nya itu pada 192.168.2.2/24. Gigabyte Ethernetnya satu yaitu 192.168.3.1/24. Nah, kita ada IP statisnya juga. Di sini ada IP statis yang kita gunakan yaitu 192.168.2.1. Nah, di sini ada beberapa IP yaitu 192 pada router 0 ke router 1, 192.168.2.0/24. Pada router 1 ke router 2 itu 192.168.3.0/24. Nah, kita sedikit ada penjelasan tentang DHCP. Nah, untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di jaringan, kita akan mengaktifkan DHCP server pada router. Nah, langkah-langkah konfigurasi di DHCP ini yaitu IP DHCP full line dan kita kasih networknya 192.168.1.0 dan default routernya yaitu 192.168.1.1 DNS servernya
itu 8.8, titik 8 dan titik 8. Nah, penjelasan pada DHCP ini yaitu IP DHCP pool membuat DHCP pool bernama LAN. Default routernya itu mengatur GTW default untuk perangkat klien. Nah, default router ini yaitu mengatur GTW-nya pada router 0 ini seperti 192.168.2.2. Inilah GTW yang dipunyai router 0. Selanjutnya DNS server ini yaitu mengatur DNS server menggunakan Google DNS. Nah, selanjutnya untuk mengakses dengan SSH. Untuk mengakses yang lebih aman, kita akan menggunakan SSH sebagai pengganti telnet. Ini memastikan data dikirim transkripsi secara transkripsi. Nah, pada router 0, langsung saja kita masukkan IP domain name example.com. Ini kita masukkan aja IP domain name example. Nah, selanjutnya kita masukkan crypto key generate RSA. Nah, crypto key generate RSA ini itu membuat kunci inskripsi RSA untuk SSH. Langsung saja kita masukkan. Nah, ini kita sudah memasukkannya dan akan ada hasilnya yaitu the name for the key wheels returnal example com. Nah, di sini sudah berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita membuat username-nya admin free flag 15 secret yaitu admin pass. Nah, gunanya username ini itu menambahkan pengguna dengan hak akses tertinggi. Nah, selanjutnya kita transport input SSH itu mengizinkan hanya koneksi SSH pada line VTY. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan tes ping pada PC seperti tadi yaitu kita ngeping pada 192.168.2.1. Nah, tadi kita sudah melakukan dan sudah berhasil. Nah, di sini kita akan di sini saya akan menjelaskan sedikit alur jaringan berdasarkan topologi yang ada pada berikut ini. Nah, yang pertama itu pada struktur jaringan dan fungsi, topologi jaringan yang kita buat sendiri dari beberapa lapisan dengan konfigurasi yang kompleks. Nah, di sini banyak meliputi itu ada 5 PC, 5 switch, dan 20 router. Nah, selanjutnya kita ke alur komunikasi antar PC hingga ke server. Nah, jika kita mengirim surat dari PC 0, ping dari PC 0 ke PC 2 atau PC 1, mereka akan melewati switch router-router berikut ini sampai ke